Panas soal format debat Cawapres jelang debat perdana. Jadi setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usulan terkait format debat, ya. Dan tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan, dan nanti pada waktunya surat itu akan disampaikan juga ke publik. Ini adalah soal menghormati rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan itu apa? Untuk menghormati pemilu, supaya rakyat Indonesia bisa melihat dari dekat setiap calon. Dan saya bersyukur cawapres yang berpasangan dengan saya ini kompetensinya luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari Gus Imin. Kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi kami. Kami merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tadi di awal sudah saya tegaskan. Pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya itulah yang menjadi rujukan kami dalam menyusun pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Sekali lagi kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi KPU. KPU hanya ingin menampilkan desain debat ini yang terbaik. Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar kurang dari seminggu lagi. Jelang debat perdana itu muncul dinamika terkait format debat Cawapres yang berubah. Beberapa hari belakangan ini publik dibuat heboh dengan kabar debat khusus Cawapres ditiadakan. Isu debat Cawapres yang berbeda ini memanas usai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat mengaku terkejut dengan keputusan KPU RI yang tidak secara khusus mengadakan debat antar Cawapres. Anies mengatakan pembahasan bersama soal format debat belum dibicarakan dengan semua tim pasangan Capres-Cawapres. Maka itu kita terkejut. Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, nanti pada waktunya surat itu juga akan disampaikan, ujar Anies kepada wartawan. Anies menjelaskan tim Amin sebelumnya sudah mengirimkan surat ke KPU untuk mengusulkan terkait format debat Capres-Cawapres. Sebab dari tim Amin sendiri merasa belum pernah diajak berbicara soal hal tersebut. Pengalaman kami dulu selalu 3 paslon dan utusan yang diajak bicara merumuskan bersama-sama, ujarnya. Dari situlah kubu Prabowo Gibran lantas merespons, hingga muncul tudingan kalau perubahan format debat Cawapres itu diusulkan tim Nas Amin. Tudingan itu diungkap anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, yakni Derajat H. Wibowo. Derajat membeberkan hasil rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023. Derajat menyebut kubu Prabowo Gibran diwakili delegasi yang terdiri dari 6 orang, dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN yakni Burhanuddin Abdullah. Derajat memang tidak hadir karena mendapat tugas lain, namun dia menyebut pihaknya mempunyai notulen internal. Derajat kemudian menyebutkan usulan kubu Anies Imin atau Amin dalam rapat tersebut. Dia membeberkan bunyi pernyataan kubu Amin yang katanya mengusulkan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat dengan KPU, nantinya menentukan porsi waktu berbicara. Perwakilan Anies Muhaimin menyampaikan beberapa masukan atau usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut. Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir bersama. Pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU. Usulan ini disampaikan oleh seorang ibu dari perwakilan Anies Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir atau mungkin rekaman dari rapat tersebut, ujar Derajat. Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar kurang dari seminggu lagi. Jelang debat perdana itu muncul dinamika terkait format debat Cawapres yang berubah.
Beberapa hari belakangan ini publik dibuat heboh dengan kabar debat khusus Cawapres ditiadakan. Isu debat Cawapres yang berbeda ini memanas usai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat mengaku terkejut dengan keputusan KPU RI yang tidak secara khusus mengadakan debat antar Cawapres. Anies mengatakan pembahasan bersama soal format debat belum dibicarakan dengan semua tim pasangan Capres-Cawapres. Maka itu kita terkejut. Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, nanti pada waktunya surat itu juga akan disampaikan, ujar Anies kepada wartawan. Anies menjelaskan tim Amin sebelumnya sudah mengirimkan surat ke KPU untuk mengusulkan terkait format debat Capres-Cawapres. Sebab dari tim Amin sendiri merasa belum pernah diajak berbicara soal hal tersebut. Pengalaman kami dulu selalu 3-3 paslon dan utusan yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama, ujarnya. Dari situlah kubu Prabowo Gibran lantas merespons, hingga muncul tudingan kalau perubahan format debat Cawapres itu diusulkan Timnas Amin. Tudingan itu diungkap anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, yakni Derajat Hawibowo. Derajat membeberkan hasil rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023. Derajat menyebut kubu Prabowo Gibran diwakili delegasi yang terdiri dari 6 orang, dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN yakni Burhanuddin Abdullah. Derajat memang tidak hadir karena mendapat tugas lain, namun dia menyebut pihaknya mempunyai notulen internal. Derajat kemudian menyebutkan usulan kubu Anies Imin atau Amin dalam rapat tersebut. Dia membeberkan bunyi pernyataan kubu Amin yang katanya mengusulkan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat dengan KPU, nantinya menentukan porsi waktu berbicara. Perwakilan Anies Muhaimin menyampaikan beberapa masukan atau usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut. Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir bersama. Pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU. Usulan ini disampaikan oleh seorang ibu dari perwakilan Anies Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir atau mungkin rekaman dari rapat tersebut, ujar Derajat.